Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada saat ini masuk surat nomor 49, yaitu surat Al-Hujurat, ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan atau mengangkat penyakitnya dan memberikan kesehatan kembali, sehat walafiat seperti sedia kala. Juga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudara yang sedang menghadapi masalah yang berat atau persoalan yang pelik, yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluarnya, memberikan solusinya yang terbaik kepada saudara-saudara yang pada hari ini sedang berulang tahun. Saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya, memberikan keselamatan, memberikan kekuatan, memberikan limpahan rezekinya, memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, serta ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah mengikuti kajian ini, dan juga saudara-saudara yang telah memberikan subscribe-nya kepada Kereweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dengan demikian Kereweng Aji Channel ini dapat hidup dan berkembang dan dapat eksis di dalam mentadaburi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi kita semuanya. Juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada saudara yang pada saat ini telah mengikuti kajian tadabbur Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah kepada kita semuanya. Marilah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiraw minnadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun wala tazashasu wala yaghtab
in ya ku lalak ma'ahihi maitang fa'karimu wa karimtumum wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna a'ramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Qolatil a'rabu amana kulam nu'minu walakin qawlu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum in tudi'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'ah innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa zahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul syadiqun. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamununa alaika an aslamu qul la tamunu ala islamakum balillahu yamunu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka. Sesungguhnya
prasangka dalam beberapa hal itu dosa. Dan janganlah memata-matai, dan jangan pula sebagian kamu mengumpat kepada sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Kamu pasti jijik makan itu, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu yang berulang-ulang kasih sayangnya, yang maha pengasih. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari pria dan wanita, dan membuat kamu bersuku-suku dan kabilah-kabilah agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui, yang maha waspada. Penduduk padang pasir berkata, kami beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tetapi berkatalah kamu, kami berserah diri, dan iman belum masuk dalam hati kamu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan utusannya, Ia tidak akan mengurangi amal kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Sesungguhnya orang-orang mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah dan kepada utusannya. Lalu mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Mereka ialah orang yang benar. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agama kamu? Dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah itu yang maha tahu akan segala sesuatu. Mereka mengira telah memberi hutang budi kepada engkau karena mereka telah pemeluk Islam. Katakanlah, janganlah kamu menganggap aku berhutang budi karena Islam kamu. Malahan Allah lah yang memberi hutang budi kepada kamu karena telah menunjukkan kamu kepada iman
jika kamu orang yang benar. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kelihatan di langit dan di bumi. Dan Allah itu yang maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya. Saudara-saudara, demikianlah arti dan maksud dari surat nomor 49, yaitu surat Al-Hujurat, ayatnya ayat 12 sampai dengan ayat 18. Penjelasannya adalah sebagai berikut ini. Penjelasan pada ayat yang ke-13, ajaran tentang persaudaraan manusia yang dipaparkan di sini dilandasi dengan landasan yang amat luas. Yang dituju di sini bukanlah kaum mukmin seperti yang diuraikan di dalam 2 ayat sebelumnya, melainkan manusia pada umumnya, yang mereka itu seakan-akan satu keluarga dan terbaginya mereka menjadi bangsa, menjadi kabilah, dan menjadi keluarga. Janganlah sekali-sekali merenggangkan hubungan mereka, melainkan supaya mengenai satu sama, saya ulangi lagi, melainkan supaya mengenal satu sama lain. Keunggulan seseorang di atas orang lain dalam persaudaraan besar ini bukanlah bergantung kepada kebangsaannya, bukan bergantung kepada kekayaannya, juga bukan bergantung kepada derajatnya, melainkan bergantung dan tergantung dari ketakwaannya atau ketinggian akhlaknya. Di dalam ayat ini, pada awal ayat yang berbunyi, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari pria dan wanita. Nah, ini adalah mengandung rahasia, mengandung suatu prinsip, suatu asas dasar bagi perkembangbiakan manusia. Allah berfirman bahwa Allah menciptakan manusia ini dari pria, atau di dalam bahasa biologinya dari sperma, dan dari wanita dalam bahasa biologinya disebut sel telur. Jadi sel sperma bersatu dengan sel telur, kemudian itu terjadi pembuahan yang selanjutnya menjadi sigut, menjadi embrio, dan seterusnya tahap demi tahap hingga pada jangka waktu tertentu, yaitu 9 bulan 10 hari kurang lebihnya, lahirlah seorang bayi
manusia, individu yang baru. Ini tersebar ayat-ayatnya mengenai penciptaan manusia ini, antara lain di dalam surat nomor 2 ayat 21, ayat 76, ayat 2, ayat 80, ayat 19, surat 49 ayat 13, surat 92 ayat 3, surat 32 ayat 7 dan 8, surat 77 ayat 20, surat 24 ayat 45, surat 53 ayat 45 dan 46, surat 3 ayatnya 58, surat 41 ayatnya 67, surat 23 ayatnya 12 dan 13, surat 15 ayatnya 26, surat 25 ayatnya 24. Jadi cukup jelas ini adalah menyangkal bahwa Isa Al-Masih dikatakan oleh sebagian kaum adalah lahir tanpa ikut campur ayah, lahir tanpa bapak. Oleh karena itu, dengan ayat-ayat yang termasuk ayat ini, yaitu ayat 13 ayat surat 49 ini, bahwa jelas Allah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari pria dan wanita. Ini siapa saja yang termasuk spesies manusia yang dikatakan manusia, dalam hal ini manusia yang berspesies Homo sapiens seperti saya ini, adalah lahir dari ibu dan seorang bapak. Kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa beberapa orang lahir tanpa hukum alam ini, kami atau saya mempersilahkan, monggo. Tetapi jelas sekali bahwa Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dari pria dan wanita. Selanjutnya penjelasan pada ayat 14. Di sini kaum muslimin diperintahkan supaya memperlakukan sesama orang dengan ramah dan kelembutan hati dan sikap. Sekalipun karena belum berpengalaman, mereka belum mendalam betul dalam agama mereka, namun mereka adalah warga dari persaudaraan Islam. Iman belum masuk dalam hati mereka, tetapi mereka harus diakui sebagai kaum muslimin. Pada dewasa ini persaudaraan Islam dipecah belah oleh para mullah yang picik dan sempit pandangannya, dan dengan alasan ini atau alasan itu mereka melancarkan fatwa kufur atau kafir atau sesat kepada kaum muslimin dari golongan ini atau golongan itu. Maka
waspadalah, waspadalah. Demikianlah penjelasan dari surat Al-Hujurat surat 49 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat meningkatkan iman dan takwa kita, serta dapat kita menambah wawasan kita dalam hal berislam kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.